Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan nikmat tersebut tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Alangkah mulianya Allah Subhanahu wa taala, alangkah besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap mengurus alam semesta ini untuk seluruh makhluknya, terutama bagi kita manusia. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk syukur di antara syukur-syukur yang lainnya yang harus kita istiqomahkan, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Itulah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah tujuan kita diciptakan. Jangan sampai kita lari dari apa yang telah Allah tetapkan kita dan untuk apa tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Meskipun di aktivitas kita terkadang ada masa-masanya, waktu-waktunya kita bekerja, ada masa-masanya kita melakukan aktivitas lainnya, dan anggota tubuh kita juga butuh istirahat. Itulah tidaklah mengapa. Akan tetapi apabila ada waktu-waktunya kita beribadah, diperintahkan di waktu itu kita beribadah, maka segeralah kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagi kita umatnya senantiasalah mempelajari risalah apa yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kitabullah, berupa firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah dua tersebut yang akan membuat kita bisa berjalan di jalan yang lurus, yang bisa membuat kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat, yang membuat kita terhindar dari fitnah-fitnah, cobaan-cobaan, ujian-ujian yang menghantam kita senantiasa, yang kita saksikan di setiap hari kehidupan kita. Kalaulah tidak ada ilmu atau sesuatu yang kita ketahui, maka kita pun akan hanyut akan fitnah dunia ini. InsyaAllah di malam yang berbahagia ini kita telah berada di bulan yang baru, di bulan Rabiul Akhir, tanggal 3
tahun 1445 Hijriah bertepatan 17 Oktober 2023 Masehi, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitab Tauhid. Dan kalau kita perhatikan bagaimana bab-babnya, maka di sini dijelaskan bahwasanya seluruh ibadah tersebut apabila dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjatuh kepada kesyirikan. Perhatikanlah dari bab setelahnya, dari bab 7 kita perhatikan sampai bab yang ke-11, maka itu apabila itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu terjatuh kepada kesyirikan. Seperti adanya penangkal, gelang, benang, menyembelih kepada selain Allah, menyembelih dengan niat kepada Allah di tempat yang di situ pernah terjadi praktek-praktek yang ada penyembelihan untuk selain Allah, maka itu dilarang. Dan di malam yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang nazar, Taib, untuk kepada siapa yang akan membacakan, mari kita dengarkan dengan seksama. Tafadhol. Bab 12. Masuk syirik bernazar bukan karena Allah. Taib. Bab yang ke-12, babun minasyirkin nadru li ghairillah. Itu termasuk syirik, bernazar bukan karena Allah. Sebelum kita membahas tentang ini di dalam kitab Tauhid yang disusun oleh muallif rahimallahu taala, sejenak kita ingin mengetahui, mengulang pelajaran kita tentang nazar. Nazar adalah ibadah, termasuk ibadah, anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah, bagian dari ibadah. Maka apabila bernazar kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik. Dan apabila menazar kepada Allah, itulah ibadah. Sebelum kita melanjutkan, kita mulai dengan definisi. Karena dengan definisi itu, maka kita akan mengetahui apa itu. Sebenarnya kita mengetahui nazar, tetapi kita lupa apa itu nazar. Nazar itu merupakan bentuk tunggal dari nuzur. Kalau bagi yang belajar bahasa Arab, kalimat itu ada kalimat tunggal, ada kalimat musanna dan jamak. Jadi bentuk tunggalnya nuzur. Asal katanya indar, yang artinya ancaman. Adapun secara istilah, bahwasanya nazar berarti mewajibkan pada diri sendiri suatu perkara yang sebenarnya tidak wajib. Asal muasalnya dia tidak wajib, tetapi dengan nazar, dia bernazar, maka perkara itu menjadi wajib. Contoh, kita ambil contoh, ada seseorang asal muasalnya puasa 3 hari itu tidak wajib. Namun dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan janjinya tersebut dia berkata, terniat dalam hatinya, seandainya saya lulus di tahun ini, misalnya dia seorang pelajar atau mahasiswa atau melamar suatu pekerjaan, seandainya saya lulus atau diterima di suatu tempat bekerja, maka saya akan berpuasa 3 hari. Asal muasalnya itu tidak ada wajib puasa 3 hari, itu tidak ada kecuali bulan Ramadan. Namun ketika dia berjanji, berazam dalam dirinya, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia lulus atau diterima bekerja di suatu tempat yang dia melamar pekerjaan, maka dia akan berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari yang diniatkan itu, maka itu menjadi wajib. Jadi suatu perkaranya asal muasalnya tidak wajib, namun ketika diniatkannya, maka itu menjadi wajib baginya. Adapun hukumnya berbeda-beda, seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Ada itu mubah, itu sunnah, seperti pendapat salah seorang di antara ulama mazhab Syafi'i seperti Imam An-Nawawi atau Imam Ghazali,
itu menganggap sunnah karena ada dalil-dalilnya. Ada yang menganggap yang bahwasanya nazar itu ada makruhnya, ada menganggap bahwa itu wajib dan segala macamnya, dan ada yang mamnu' yang dilarang. Sebagaimana bab kita pembahasan ini itu kepada selain Allah, maka itu dilarang, itu haram hukumnya. Yang jelas jumhur ulama memakruhkan nazar. Tetapi jika terlanjur, maka dia wajib ditunaikan. Jika terlanjur mengucapkan nazar tersebut atau terniat dalam hatinya, maka wajib baginya untuk menunaikan nazar tersebut. Kita bawakan satu hadis. Sebenarnya ada banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang ini. Beberapa hadis kalau kita lihat, maka kita mengetahui bagaimana keadaan posisi nazar itu yang diambil oleh jumhur ulama bahwasanya makruh. Berlandaskan dengan hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanzuru fa innan nazra la yughni minal qadari syai'a. Janganlah kamu bernazar, karena sesungguhnya nazar itu tidak merubah dari ketetapan takdir sedikit pun. Jadi nazar itu tidak merubah takdir. Ditakdirkan terima ya terima, walaupun dia tidak bernazar. Tidak merubah takdir. Dia berpuasa atau dia berinfak atau dia melakukan amal untuk bernazar, dia lakukan atau tidak, itu tidak merubah takdir. Wa innama yushraju bihi minal bakhil, kata Nabi SAW. Karena sesungguhnya nazar itu keluar dari orang-orang yang bakhil, orang yang pelit dalam beribadah. Kenapa? Kenapa dia maunya beribadah kalau sudah dapat balasan kebaikan atau sesuatu yang dia inginkan, baru dia mau berinfak, berpuasa atau salat malam atau haji umroh. Kalau saya dapat ini dari suatu keinginannya tercapai, maka saya akan pergi umroh. Misalnya ini ada orang yang bakhil, orang yang pelit di dalam beribadah, dan dari hadis-hadis ini dan yang semisalnya, maka diambil kesimpulan oleh jumhur ulama hukumnya makruh. Baik, kita langsung masuk kepada dalil yang dibawakan oleh muallif. Tafadhal. Firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin-nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Baik. Ayat yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-12 ini tentang termasuk dalam kesyirikan orang yang bernazar kepada selain Allah, yaitu dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya dan takut, wa yakhafuna, dan mereka takut, yauman, suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. Jadi mereka takut akan hal itu. Jadi ayat ini dalam surah Al-Insan, bagi yang sebagian masjid kaum muslimin dan banyak di subuh pagi Jumat, ini dibaca di rakaat kedua. Yang di rakaat pertamanya membaca surat As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil. Yang kedua membaca surah ini, surah Al-Insan. Hal ataka 'alal insanu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Taib. Ada sesuatu kisah yang pernah kita jumpai, kita dengar langsung, bahwasanya Syekh Albani rahimahullah ta'ala pergi ke suatu negeri di Syam atau di Damaskus, daerah Syam, yang sebagaimana kita ketahui Syam sekarang, bagaimana keadaan saudara kita di Palestina, bumi Syam yang diberkahi, bumi Syam yang kita wajib mencintai bumi tersebut, karena di situ ada Masjidil Aqsa, masjid yang jarak dibangunnya dengan Masjidil Haram itu 40 tahun.
40 tahun karena disebutkan oleh riwayat masjid yang pertama kali tempat ibadah yaitu Masjidil Haram itu dibangun oleh Nabi Adam. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu meninggikan bangunannya. Dan jaraknya dengan Aqsa, Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Adapun pembangunannya awalnya dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Namun karena Nabi Daud sibuk dengan jihad, kita ketahui kisahnya dalam surah Al-Baqarah di juz 1 ya, mau masuk juz 2. Itu Jalut dengan Talut itu mereka berjihad sehingga Nabi Daud alaihissalam tidak sempat merampungkan pembangunan Masjidil Aqsa, dan itu akhirnya selesai di zaman putra beliau Nabi Sulaiman alaihissalam, dan itu memiliki keutamaan sebagaimana Masjidil Haram. Apabila seseorang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat di situ, maka dia mendapatkan satu kali salat 100.000 kali lipat dibandingkan masjid yang lainnya. Adapun Masjidil Aqsa itu sebagian riwayat mengatakan 500 kali lipat, ada sebagian riwayat yang lainnya 250 kali lipat. Adapun masjid di akhir zaman yang dibangun langsung oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Nabawi. Jadi ketiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, kita harus mencintainya sebagaimana kita mencintai ibadah-ibadah yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, la asyaddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh bepergian safar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjidil Hadza, kata Nabi SAW, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Dan jangan kita menganggap ini bukan urusan kita. Apa pedulinya kita dengan Palestina? Kan di situ yang tidak ada keamanan, orang berperang dengan Zionis Yahudi. Tidak, hendaknya kita bersikap seandainya ada bantuan, donasi, penggalangan kemanusiaan, maka kita ikut. Jangan sampai kita tidak ikut. Kemudian jangan lupa kita mendoakan mereka. Mereka adalah saudara-saudara kita sesama muslim, orang-orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka hendaklah bagi kita minimal kalau tidak ada bantuan yang lainnya, kita mendoakan bumi tersebut, bumi Syam yang diberkahi, dan nanti di akhir zaman seluruhnya berpusat di situ karena diriwayatkan yang kita ketahui tentang huru-hara tanda-tanda hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam turun di Masjid Menara Putih, di salah satu masjid di Damaskus. Itu masih kawasan Syam, dekat Palestina. Mengenai tadi yang solat suatu saat, suatu subuh Jumat, Syekh Albani pernah mengimami suatu perkampungan, suatu wilayah yang di situ setiap subuh Jumat selalu membaca yang pertama Alif Lam Mim Tanzil di rakaat pertama, yang rakaat keduanya membaca surat Al-Insan atau surat Ad-Dahr. Ketika Syekh di situ menjadi imam, diberi kesempatan menjadi imam, maka beliau tidak membaca surah Alif Lam Mim Tanzil karena ragu, istilahnya ragu akan hafalannya ketika itu. Maka dibacalah surah Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad. Maka pas di mau ruku, Allahu Akbar, Syekh ruku karena tidak baca surat Sajadah. Namun makmum di belakang, karena sudah puluhan tahun dari generasi-generasi sebelumnya tetap membaca itu, tidak pernah membaca ayat yang lain, surah yang lain, maka di belakang makmum semuanya sujud. Padahal yang dibaca bukan surah Sajadah. Nah, itu salah satu bagaimana kebiasaan, berarti tidak mendengar innama yu'minu bi ayatina allazina idza kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Seharusnya di situ sujudnya. Ini baca surat Maryam tetap sujud karena sudah kebiasaan bertahun-tahun tetap melakukan membaca surat As-Sajdah. Itu sedikit mudah-mudahan informasi itu bermanfaat. Kita kembali ke kitab. Ayat ini menunjukkan wajibnya memenuhi nazar
dan memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang apabila bernazar menunaikannya. Di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya mustatira itu adalah yang merata. Maksudnya merata di mana-mana, itu meliputi seluruhnya. Tidak ada sesuatu pun yang terluputi, merata seluruhnya. Seperti langit dan bumi ini, maka langit dan bumi ini dipenuhi oleh azaban seperti itu. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan azab. Itu di hari bagaimana keadaan orang-orang di hari kiamat kelak. Taib. Untuk lebih jelasnya maka kita tambahkan dalil berikutnya. Tafadhal. Qalu ta'ala wa ma lizolimina min ansarnya, enggak ada situ. Enggak ada. Ada wa ma lizolimina min ansar. Oh, enggak ada. Oh, iya. Berarti beda-beda kitab. Oh, di sini sama nih, fa innahu ya'lamuhu. Kalau di sini, yang di sini sampai sampai akhirnya wa ma lizolimina min ansar. Enggak masalah. Kalau sini fa innallaha ya'lamu. Ya, baik. Kemudian muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 270, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin fa innallaha ya'lamuh." Dan apapun yang kamu nafkahkan atau apapun yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Taib. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ini bagaimana Dia mengetahui segala sesuatu yang dikerjakan oleh hambanya, baik itu berupa kebaikan, nafkah, dan nazar. Seperti di ayat ini, apapun yang dilakukan dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi apapun yang kita lakukan, Allah semuanya mengetahui. Dan begitu juga keburukan, Allah tidak ada satupun yang terluput dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mengenai ayat ini, pensyarah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Ada beberapa ayat dibawakan oleh muallif dalam surah Al-An'am ayat 136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 136 untuk menguatkan dalil yang dibawakan oleh muallif. Wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harthi wal an'ami nasiba faqalu hadza lillahi bi za'mihim wa hadza li syuraka'ina. Jadi ada orang-orang di zaman dahulu bahwasanya disebutkan dalam ayat ini, apabila mereka panen, maka mereka menjadikan dari panen tersebut ada yang untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada tanaman itu dan ternak itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan faqalu hadza lillahi bidza'amihim wa hadza lisyuraka'ina. Jadi ada dibaginya untuk Allah, maksudnya dari hasil panennya itu dan peternakan itu ada yang diberikan, diinfakkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga untuk berhala-berhala mereka, untuk sekutu-sekutu yang diangkat sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fama kana lisyuraka'im fala yasilu ila Allah. Dan maka ketahuilah yang mereka sajikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sampai kepada Allah. Itu tidak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sa'a ma yahkumun, dan amat buruklah ketetapan mereka itu.
Jadi apa yang mereka sangkakan? Ini bagian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada bagian untuk berhala-berhala mereka. Bayangkan. Jadi ada pembagiannya. Ada pembagiannya sehingga ada sesuatu yang harusnya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, lalu dipersembahkannya untuk berhala-berhala mereka. Tip, mungkin kita azan dulu, insyaallah setelah azan kita lanjutkan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Syekhul Islam rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada patung, matahari, apapun bentuknya, kuburan wali, dan itu dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Hasan Al-Utsaimin di dalam Fathul Majid ketika mensyarah kitab Tauhid, bahwa di zaman ketika beliau ini ada masyarakat atau kaum orang-orang yang melakukan lilin-lilin sebagai penerang di kuburan yang mulia, kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bagi siapa yang berkesempatan, insyaallah nanti misalnya ke Aqsa, di daerah-daerah Syam itu kita akan dapatkan ada makam bukan makom, tapi makam kuburannya Nabi Ibrahim, ada situ makamnya istri beliau Sarah, kemudian Nabi Yakub, dan banyak kuburan-kuburan Nabi di situ. Itu biasanya bagi yang city tour itu dibawa ke situ, kecuali bagi yang bagaimana hukumnya kita perhatikan kubur-kubur di situ dibuat. Ada ya dari daerah Syam, salah satu kelemahan di situ masih ada kuburan itu di dalam masjid, dan itu dibangun gitu seperti kelambu-kelambu orang-orang sufi tersebut, diagungkan, dan Syekh mengatakan walaupun untuk lilin penerangnya maka itu tidak dibolehkan, karena nazar adalah ibadah dan ini termasuk kesyirikan, dan kesyirikan itu tidak ada kehormatan sedikit pun bagi kesyirikan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga itu dengan sumpah. Kalau kita belajar buka kitab fikih di bab atau kitab bagian pembahasan sumpah, maka sumpah dan nazar biasanya seperti itu. Karena apa? Sebabnya kafarat sumpah dengan nazar itu sama. Dalam surah Al-Maidah ayat 89, nanti bagian akhir kita akan bawakan ketika membawakan hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha insyaallah. Itu kita jumpai bahwasanya itu bergandengan, karena itu adalah suatu janji sumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu perkara yang asal muasalnya tidak wajib menjadi wajib karena nazar tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa wa qala fi halfihi wal lata wal uzza falyakul la ilaha illallah." Barang siapa bersumpah dan dia berkata dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, maka hendaklah dia membaca la ilaha illallah. Karena ini bentuknya sumpahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana keadaan orang-orang yang Nabi Ibrahim sebutkan? Ini pernah kita bawakan ayatnya di dalam surah Al-Anbiya ayat 52. Pernah juga ayat ini kita bacakan di majelis kita ini. Idz qala li abihi wa qaumi ma hadhi tamathil allati antum laha aakifun. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, ma hadhi tamathil. Apa ini berhala, sembah-sembahan ini, patung-patung ini? Allati antum laha aakifun. Patung-patung ini akan yang kamu tekun beribadah kepadanya. Jadi dia heran, Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengingkari bagaimana keadaan bapaknya sendiri dan kaumnya sendiri yang mereka tekun beribadah kepada berhala-berhala atau patung-patung tersebut. Dan di zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Musa ini pernah kita singgung juga di masalah hadis Zatu Anwat. Ini dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat ini di ayat 138, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Jadi ketika orang-orang Bani Israel itu diseberangkan diselamatkan menyeberangi lautan, lalu setelah mereka sampai di seberang, mereka berkata, dan mereka pun masih sempat menyembah berhala-berhala mereka. Lalu mereka pun meminta kepada Nabi Musa, qalu ya Musa ja'al lana. Mereka meminta kepada Musa, wahai Musa,
buatkan kepada kami ilahan, sesembahan-sesembahan ilah kama lahum alihah, sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Kita jemput kembali pelajaran kita di Qawaidul Arba, bagaimana sahabat-sahabat ketika itu mereka di perang Hunain. Setelah melakukan perang Hunain, istirahat, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ada suatu pohon berkah sebagaimana mereka dahulu, kebiasaan mereka di jahiliyah dahulu, digantungkan pedang mereka di situ untuk mendapatkan keberkahan. Ya Rasulullah, buatkanlah kami Zatu Anwat. Jadi nama pohon yang berkah menggantungkan pedang itu Zatu Anwat. Lihat kondisinya, awalnya di dalam hadis itu disebutkan mereka baru beriman. Mereka baru beriman, sehingga kebiasaan jahiliyah mereka dahulu masih ada dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, berikanlah kepada kami Zatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Zatu Anwat. Maksudnya orang-orang dahulu, orang jahiliyah, Arab jahiliyah memiliki Zatu Anwat sebagaimana. Lalu Nabi SAW berfirman, Allahu Akbar. Kaget Nabi SAW. Lalu Nabi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Permintaan kamu tersebut sebagaimana permintaan kaum Musa terhadap Musa. Buatkanlah kepada kami Tuhan sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Dan Allah mengatakan, berfirman, sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahil. Nah, inilah jahil itu adalah sebab pertama seseorang melakukan pelanggaran. Sebab orang terjerumus kepada kesyirikan atau perbuatan yang lainnya dari maksiat itu karena kejahilan. Karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Di ayat yang lain, kita cukupkan dulu yang ini karena pembahasannya masih mirip-mirip. Karena nanti disuruh bahwasanya seluruh ibadah itu sebagaimana telah kita bawakan di dalam bab sebelumnya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Jadi itu intinya, bahwasanya nazar ini adalah ibadah, maka ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib, dalil yang terakhir dibawakan oleh muallif yaitu dalil dari di dalam sahih yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tafadhal. Baik, ini adalah dalil yang ketiga dari dalam bab ini dan dalil terakhir yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-12, termasuk kesyirikan bagi orang yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sahih, di dalam sahih, maksudnya di sini sahih Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kita telah mengetahui tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, mungkin tidak perlu disinggung lagi. Tidak ada yang tidak kenal dengan ibu mereka. Ibu orang beriman. Kalau disebutkan ibu-ibu orang beriman nanti lupa siapa saja ya. Jadi ibu-ibu orang beriman, bagaimana mereka mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka semuanya memiliki keutamaan. Berbeda dengan orang-orang yang ada kemunafikan di dalam hatinya. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata-kata kotor, yang syahwatnya besar, yang begini segala macamnya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi para ummahatul mukminin ada hikmahnya. Salah satunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kita ketahui bagaimana tentang ilmu di rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita ketahui kecuali riwayatnya dari Ummul Mukminin. Bagaimana hubungan di kamar, di kamar mandi dan segala macamnya tidak kita dapatkan kecuali dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan di zamannya ketika itu para tabi'in belajar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, belajar mengetahui bagaimana hukum-hukum
syariat ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga yang lainnya, bagaimana ada hikmah, bahkan ulama membuat menulis biografi para ummahatul mukminin dan kelebihan-kelebihannya. Sofiyah binti Huyai, Juwairiyah dan segala macamnya, bagaimana yang setelah Khadijah wafat, setelah itu menikahi Saudah, setelah itu baru Ummul Mukminin Aisyah, semuanya dijelaskan. Dan mereka adalah ibu-ibu orang beriman, maka sebaiknya bagi kita jika ada kesempatan, lihatlah bagaimana keutamaan mereka. Keutamaan mereka seperti Sofiyah binti Huyai yang adalah digelari oleh para ulama tarikh bahwasanya bapaknya adalah seorang nabi, pamannya seorang nabi, dan suaminya seorang nabi. Bapaknya dia keturunan dari Nabi Musa, pamannya nabi juga, Nabi Harun, dan suaminya nabi juga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana kehidupan, bagaimana kesabaran, dan bagaimana mereka Nabi SAW di rumah tangganya, dan kelebihan-kelebihan seperti yang lainnya, bagaimana hikmahnya Ummu Salamah, peristiwa yang kita ingat bagaimana bijaksananya Ummu Salamah ketika tidak terjadinya yang umroh pertama yang tercegat di tahun ke-7 Hijriah, yang Nabi dan para sahabat tidak jadi memasuki Mekah, tidak jadi umrah. Maka kekecewaan yang didapat oleh para sahabat ketika mereka sudah berazam, sudah berapa tahun tidak bisa beribadah di Masjidil Haram, lalu ketika terhenti tidak boleh memasukinya, maka kekecewaan yang didapatkan. Akhirnya didirikan kemah-kemah untuk kembali ke Madinah. Lalu Nabi turun perintah, firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu agar bertahallul, walaupun mereka tidak menjadi umrah tapi tetap bertahallul karena terhalangi. Nabi SAW keluar dari kemahnya, dari tendanya, mengumumkan agar bertahallul. Tetapi mereka karena masih capek atau masih bagaimana keadaan, masih galau lah bahasa zaman kita, maka tidak ada yang mau bertahallul. Dengan rasa kecewa Nabi SAW kembali ke tendanya, maka dijumpailah Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Dilihat suami begitu wajahnya kurang ceria atau ada masalah, ditanyakan, apa yang terjadi wahai ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Dijelaskan oleh Nabi SAW begini. Lalu kata Ummu Salamah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, engkau bertahallul saja, jangan berbicara apapun, sepatah kata pun, bertahallul saja. Lalu Nabi SAW keluar dari tendanya, dari kemahnya, lalu bertahallul, diminta salah seorang sahabat untuk mencukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu, menyaksikan hal tersebut, maka para sahabat yang tadi tidak mau diperintah berbondong-bondong, diriwayatkan sehingga saking berebutnya hampir mencelakakan sahabatnya yang lain. Karena berebut, bagaimana orang berebut, hampir mungkin kena sikut atau bagaimananya, mereka pun akhirnya bertahallul. Itu salah bagaimana hikmahnya mereka, ibu-ibu orang beriman. Sebagaimana ini Siddiqah binti Siddiq, orang yang perempuan yang jujur, putra dari seorang yang jujur, Abu Bakar. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man nadhara ayyuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka terbalik. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Wa man nadzara ay ya'si Allah fala yu'sih. Dan sebaliknya, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya atau melaksanakan nazar tersebut. Ini bagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi beberapa nazar. Ada yang bernazar mereka iktikaf di Masjidil Haram, maka tunaikan kata Nabi. Ada yang ketika itu diriwayatkan bahwasanya dia bernazar dalam keadaan puasa, berdiri dan tidak berbicara. Itu di dalam terik matahari,
matahari yang panas. Lalu ditanya, bagaimana dengan si fulan? Beliau bernazar di bawah terik matahari, berdiri dan tidak berbicara sampai berbuka. Lalu kata Nabi, kabarkan kepadanya hendaknya dia berteduh, duduk dan boleh berbicara. Semoga Allah akan mengampuninya atau mencukupkannya. Lalu ada seorang di riwayat yang lain, orang tua renta dipapah oleh kedua anaknya berjalan, lalu Nabi mengatakan, kenapa? Karena dia pernah bernazar berjalan kaki, kata anaknya tersebut. Maka kata Nabi, hendaklah dia berkendaraan. Jadi ada nazar itu yang apabila itu mencelakai dirinya. Berpuasa di terik matahari, tidak berbicara, itu mencelakakan. Maka kata Nabi, berteduhlah. Dan dalam rangka maksiat seperti di bab kita ini, maka itu tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan dalam rangka kesyirikan, bernazar ke kuburan, bernazar ke ini yang selain untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak dibolehkan sama sekali dan tidak ditunaikan. Dan itu telah kita singgung di pembahasan kita sebelumnya. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad menganggap itu ada kafaratnya, dan sebagian lagi tidak ada kafaratnya. Adapun kafaratnya adalah di firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 89. Sebagaimana kita sebutkan, kafaratnya sumpah sama dengan nazar. La yu'akhidzukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidzukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu anidia. Maka kafaratnya it'amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Min ausati ma tut'imu ahlikum. Sebagaimana makanan tersebut diberikan kepada keluarganya. Au kiswatum au tahriru raqabah. Atau memberi pakaian dan memerdekakan budak. 1, memberi makan 10 orang miskin. Yang kedua, memberikan pakaian. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak. Apabila yang ketiga itu tidak bisa, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Jika tidak sanggup yang 3 di atas tadi, maka berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah dari sumpahmu jika kamu bersumpah. Wahfazu aymanakum. Maka jagalah sumpahmu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Itulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, kebesarannya, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba yang bersyukur. Nah, jadi kita kembali lagi tadi bahwa kita singgung, kalau kita membuka buku fikih, rata-rata judulnya itu sama bab atau kitab nazar dan sumpah. Itu digandengkan karena kafaratnya sama dan itu sama-sama berjanji. Maka kafaratnya yang pertama tadi memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian, memerdekakan budak, dan apabila tidak sanggup maka berpuasa 3 hari. Di sini dibawakan riwayat yang lainnya di syarahnya, anna mar'ah qalat ya Rasulullah inni nazartu an adriba ala ra'sika bid-daf faqal ufi binadrik. Bahwasanya ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk memukul dof. Dof itu boleh, alat-alat yang semacam rebana yang boleh dibolehkan. Selain dari itu tidak boleh. Dan itu pun apabila ada walimah yang perempuan untuk perempuan, tidak boleh untuk kaum laki-laki. Di hari raya itu juga dibolehkan, karena kita harus mendatangkan hukum. Di hari raya pernah Abu Bakar mengingkari anak-anak yang ketika itu mereka membawakan bait-bait seperti itu, seperti bukan nyanyian yang kita ketahui di zaman ini, yaitu nyanyian untuk bagaimana mereka bersenang-senang di hari raya. Apakah kalian di dekat rumah Rasulullah bersenandung setan? Lalu disebut kata Nabi SAW bahwasanya biarkanlah mereka, sesungguhnya mereka bergembira di hari raya ini. Bukan nyanyian yang kita saksikan yang sekarang ini, tapi nyanyian-nyanyian yang maksudnya bukan nyanyian qasidah semacam itulah, bukan nyanyian yang dengan alat musik atau segala macamnya. Adapun untuk walimah yang
dof tadi, yang dof tadi bukan seperti yang kita saksikan juga yang zaman sekarang ini. Ibu-ibu tim rabananya, ada bapak-bapak mendengarkan, bukan seperti itu. Jadi khusus untuk pengantin dihibur dengan hari bahagianya. Ini sedikit manfaat bagaimana keadaan, nanti jangan terlalu kaku kita, karena ada hukum yang membolehkan seperti itu, ya sampai seperti itu juga kita boleh melakukannya. Lalu la nazra fi ghadab wa kafaratu yamin. Nah, ini dia. Rawahu Abu Sa'id, Mansur wa Ahmad wa Nasa'i. Tidak ada nazar dalam kemarahan dan kafaratnya adalah kafarat sumpah, sebagaimana kita sebutkan tadi. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah masih bab-bab satu-satu dijelaskan dari bagian ibadah. Ini nazar alhamdulillah kita selesaikan. Nanti tentang berlindung, isti'adzah, istighatsah dan yang lainnya itu akan dibawakan dalam bab-bab satu masing-masingnya. Sebelum kita tutup, maka kita dengarkan bersama-sama kandungan dari bab ini. Tafadhol. Kandungan bab ini. 1. Mengenai nazar adalah wajib. 2. Apabila sudah memiliki ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah SWT, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. 3. Dilarang untuk memiliki nazar maksiat. Baik, itu 3 kandungan di dalam bab ini yang itu jelas sekali bahwa nazarnya adalah wajib, dan apabila nazar itu diberikan kepada selain Allah maka itu termasuk kesyirikan. Karena kita ketahui di pelajaran kita sebelumnya, bagian nazar itu bagian dari ibadah, makanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat, dan kita juga bawakan tadi beberapa riwayat yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila itu dia telah melanggarnya, tidak melakukannya, maka kafarannya sama dengan kafarah sumpah. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita terhadap apa yang telah kita ketahui, sehingga jelaslah bahwasanya seluruh ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan diselewengkan kepada makhluk, jangan diselewengkan untuk mencari yang lainnya, hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Kita cukupkan dengan diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.